Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa KH Channel dimanapun berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian online kita dengan kajian kitab Adabus Sulukil Murid bersama yang mulia guru kita Dr. Tuan Guru Haji Sholah Soekarnawadi MA. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita langsung buka dengan sama-sama membaca basmalah dan salatun nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Terima kasih, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bisanadil al-muttasil ila muallif risalat Adab Sulukil Murid radhiyallahu ta'ala anhu wa adama nafa'a bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini amin ya rabbal alamin. Masih kita di fasal yang ke-12. Bagi yang memiliki buku yang sama seperti ini, buka halaman 39. Sedangkan yang punya buku seperti itu halaman 34 ya. Sampailah kita kepada qaulul muallif wa alam anna rizqa muqaddarun. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin. Wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maqsumun faminal ibadi man busita lahu wa wussi'a alayhi wa minhum man dayyiqa alayhi wa minhum man dayyiqa alayhi wa quttira hikmatun minallah. Ketahuilah ya, sedikit-sedikit ya, biar ketahuilah bahwasanya yang namanya rizki itu sudah Allah takdirkan, Allah sudah tetapkan kepada setiap manusia, sudah dibagikan, masing-masing punya bagian tersendiri. Faminal ibadi man busita lahu wa wusya alaihi. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelapangan, keluasan dalam perkara rizki ini, dan ada pula di antara mereka yang Allah berikan kesempitan serta kekurangan. Itu semuanya ada hikmahnya di balik itu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus, Fa in kunta ayyuhal muridu minal muqattari alaihim. Jika kamu wahai murid, wahai santri yang sedang nyantri, yang sedang bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang bertarekat misalnya, jika engkau termasuk orang yang mengalami serba kekurangan dalam urusan rezeki ini, maka apa yang hendaknya kamu lakukan? Fa'alaika bis-sabri war-ridha wal qana'ah bima qasama laka rabbuka. Jadi engkau harus menghadapinya dengan sabar, harus menghadapi kekurangan itu dengan penuh ridha, menerima ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wal qanaah artinya selalu merasa puas, ya, usahakan merasa cukup dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa'asib kifayataka wa khuz hajataka mimma fi yadik. Dan jika engkau termasuk orang yang dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, punya banyak uang, orang kaya atau anak orang kaya misalnya, maka tentukan ya apa saja yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Misalnya Anda sebagai penuntut ilmu di ma'had, kebetulan Anda menyadari bahwa Anda termasuk keluarga yang berada, keluarga yang kaya raya. Lihat apa saja kebutuhanmu selama sekolah di sini. Tidak butuh ngekos, ya kan?
di kamar butuh bantal, selimut, segala macam butuh. Misalnya Anda tingkat berapa sekarang? 4. Tingkat 4. Misalnya di tingkat 4 Anda kitab apa saja yang Anda pelajari di ma'had itu dicatat. Itu maksudnya fa'asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadika. Setelah Anda tentukan apa saja kebutuhan Anda selama menuntut ilmu, kemudian ambil sebagian di antara harta yang Anda miliki, ambil uang secukupnya, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan Anda itu. Mimma fi yadik, jadi ambil sebagian harta yang ada di tangan Anda, jangan Anda ambil dari tangan orang lain, maksudnya jangan nyuri. Jadi ambil uang secukupnya sesuai kebutuhan Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda itu, seperti membeli buku-buku pelajaran Anda, kemudian biaya SPP, bayar kos, belanja dan sebagainya. Jadi supaya jangan terlalu boros lah intinya. Kemudian Wasrib ma baqiya fi wujuhil khairi wa subulil birri. Nah, kalau ada sisanya maka yasrif, yakni salurkan sisa yang sudah miliki pada jalan kebaikan, ya, jalan kebajikan. Artinya ya sumbangkan, ya dihadiahkan, disedekahkan, atau digunakan dalam perkara-perkara kebajikan dan kebaikan. Wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insani iza arada dukhula fi tariqillah ayyakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu. Ya. Jadi sebentar, pelan-pelan ya. Ketahuilah bahwasanya tidak menjadi ketentuan, tidak menjadi kewajiban atas setiap manusia jika dia berniat masuk tarekat, jika dia ingin masuk dalam sebuah pondok pesantren, jika dia ingin bersuluk menempuh satu jalan, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dituntut dia untuk meninggalkan hartanya. Kalau dia memiliki harta, dia tidak dituntut untuk meninggalkan hirfah. Hirfah itu artinya sebenarnya hobi, punya keahlian dalam kerajinan keterampilan apalah. Intinya punya hobi, punya pekerjaan lah, intinya umum. Wa tijaratahu, dan dagangannya. Jadi orang yang ingin bersuluk kepada Allah, ingin nyantri, dia tidak dituntut untuk meninggalkan hartanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan dagangannya. Itu jika dia seorang pengrajin, dia seorang tajir. Ya, in kana muhtarifan aw muttajiran. Terus balil ladzi yata'ayyanu 'alaihi taqwallahu fi ma taqwallahi fima huwa fihi wal ijmal. Jadi yang dituntut bagi penuntut ilmu ini bukan meninggalkan hartanya, pekerjaannya, dagangannya. Yang dituntut adalah, yang diwajibkan atasnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya itu. Dia bertakwa kepada Allah atas harta yang dia miliki, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan yang sedang dia kerjakan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dagangannya itu maksudnya. Dia harus menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ijmalu fit thayyibi fit talabi. Ya. Artinya apa? Dia hendaknya dalam bekerja itu, dalam berdagang itu, dalam mengumpulkan hartanya itu, dia hendaknya sekedar mencukupi kebutuhannya saja. Ijmal itu kan artinya secara ijmali, secara umum, maksudnya dia cari uang itu jangan berlebihan. Jadinya maksudnya kalau dia cari uang itu carilah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya. Jadi dia tidak berlebihan di dalam mencari uang, tidak seperti orang yang berpetualang mencari harta karun.
Sida kan nuntut ilmu, ngapain Sida cari harta karun, memecahkan teka-teki segala macam untuk mencari harta yang banyak, mau ngapain gitu, cari emas dan sebagainya, cari keris dan sebagainya, itu bukan pekerjaan Sida sebagai penuntut ilmu. Jadi kalau Sida memang pekerja, tidak apa-apa bekerja asalkan itu tidak mengganggu kegiatan belajar Anda. Terus itu maksudnya wal ijmal fi talab. Terus bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan. wala nafilatan. Jadi yang namanya bekerja itu ya di saat sedang menjalankan suatu pekerjaan di dalam oh boleh di sini? Maksudnya maksudnya apa nih? Kita hentikan dulu. Silakan di sini. Saya pindah ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Mohon maaf untuk para pemirsa NW Media Center. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari Polres Lombok Timur ya, akan menyampaikan informasi tentang penggunaan jalan. Baik, para pemirsa, alhamdulillah tadi ada iklan ya, iklan layanan masyarakat yang menginformasikan untuk penanganan arus lalu lintas di Lombok Timur ya. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita. Wal ijmalu fi talabi. Mana dia? Bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan. Jadi penuntut ilmu itu ya boleh-boleh saja dia melanjutkan pekerjaannya sebagai pedagang atau sebagai pengusaha, asalkan pekerjaannya itu tidak sampai menjadi penghalang dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu atau wajib ataupun yang sifatnya nafilah. Jadi seperti itu. Wala yaqa'u fi muharramin wala fudulin la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah. Apalagi kalau bisa jauhilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjerumuskan kita dalam segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya sebagai penyalur pengedar narkoba, nauzubillah, itu kan mendatangkan uang tetapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini Ustaz, kalau kan teman-teman di Ma'had itu tidak satu dua tapi banyak sekali yang dari ekonomi menengah ke bawah. Terutama mungkin yang ke bawah ini. Teman-teman itu sambil bekerja gitu Ma'hadnya. Jadi terlihat Ma'hadnya itu nggak fokus, ngajinya nggak fokus karena dibarengi dengan berdagang, berjualan gitu. Bagaimana itu Ustaz? Iya, sebenarnya kalau makanya di sini kan la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillahi ta'ala. Artinya apa? Jika pekerjaan itu bisa dijadikan sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memperoleh ilmu, ya nggak apa-apa. Misalnya karena Anda menyadari bahwa Anda termasuk orang yang nggak mampu untuk membeli kitab, misalnya terpaksa Anda jualan, dan dari pendapatan hasil jualan itu Anda bisa beli buku itu bagus itu. Karena pekerjaan itu dalam hal seperti ini menjadi posisinya sebagai wasilah, jadi perantara. Goyahnya apa? Supaya bisa beli kitab, bisa belajar gitu. Selama itu menjadi pekerjaan sampingan tidak masalah, bukan tujuan utama loh. Tapi kalau Sida misalnya masuk di Ma'had ini, Ma'hadnya adalah sampingannya, ya, pekerjaan sampingannya, tujuan utama Anda adalah bekerja. Nah, itu baru bukan bersuluk namanya, bukan menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala namanya gitu. Jadi seperti itu, makanya wala yaqa'u fi muharramin wala fadulin, katanya jangan sampai pekerjaannya itu menjerumuskan dia dalam sesuatu yang diharamkan, atau wala fudulin, atau sesuatu yang berlebihan. Misalnya Sida sekarang sedang menuntut ilmu, misalnya tingkat 4, tidak apa-apalah, karena Sida sudah mau tamat, kemudian Sida mau nikah misalnya kan.
Tapi kalau sudah masih tingkat 1 misalnya, perjalanan masih panjang, kemudian ya enggak apa-apa, cari pekerjaan sampingan asalkan itu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pentingnya pada saat yang memudahkan kita untuk belajar di yang memudahkan kita untuk belajar. Jangan justru cari pekerjaan yang membuat tidak keluar masuk negeri, ya keluar negeri, kemudian ke Singapura. Itu kan pekerjaan yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga justru kampus ini dinomor 2kan, itu dikesampingkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini kemudian kan di sini ada yang mengatakan tidak meninggalkan yang fardu dan yang sunnah. Nah, yang fardu ini apakah yang dimaksud itu adalah fardu-fardu yang datangnya dari Allah saja, ataukah fardu-fardu yang datangnya juga dari peraturan kampus gitu, seperti harus masuk ma'had? Iya juga. 50%. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dan di saat kita sudah menyerahkan diri kepada seorang guru, belajar menuntut ilmu sama guru kita, wajib hukumnya kita taat sama guru. Kalau guru memberikan tugas, memberikan PR misalnya, ya tugas kita ya mengerjakan PR itu, ya kan. Dan kita tahu sendiri kalau Maghfurlah mengarang sebuah lagu yang dosa kepada guru tidak bisa diperbaiki walaupun ditebus dengan sedunia emas dan perak. Maka tugas dari guru adalah kewajiban. Nah, termasuk faridah di sini adalah tugas-tugas dari guru juga. Terus wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insani idza lagi sudah baca lagi. Udah ini. Paragraf berikutnya. Fa in 'alimal muridu annahu la yastaqimu fa inna la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinuhu illa bitajarrudi 'anil mali wa 'anil asbabil albattah lazimahu zalika. Nah, bagaimana sekarang kalau seorang santri, seorang murid, seorang tulab menyadari bahwa hatinya nggak akan istiqomah ini, tidak akan tegak gitu, dan agamanya tidak akan selamat kecuali dengan melakukan tajarrud. Tajarrud itu artinya meninggalkan kesibukan di dalam mengumpulkan harta dunia dan semua sebab-sebabnya itu. Maka lazimahu zalik, maka haruslah bagi dia untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Misalnya ini Anda sadar dengan pekerjaan Anda saat ini membuat Anda tidak bisa konsentrasi belajar. Justru Anda sadar dengan pekerjaan Anda, kesibukan Anda di luar kampus itu membuat Anda semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terpaksa harus tinggalkan pekerjaan itu. Iya. Nah gini Ustaz, ada yang dari teman-teman itu sebanyak yang bertanya seperti ini Ustaz. Iya. Banyak tulab yang pacaran. Terus. Jadi dari mereka yang berpacaran itu ada yang bilang bahwa berpacaran itu adalah sebagai motivasi mereka untuk masuk ma'had. Artinya untuk rajin masuk di ma'had. Apakah itu boleh Ustaz? Sebenarnya kalau kita belajar ilmu tasawuf ya itu adalah sesuatu yang tercela di saat menuntut ilmu, ya. Bahkan di dalam kitab kitab sebentar dulu, Tanbihul Muqtarin, betul, Tanbihul Muqtarin karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau di situ mengutip sebuah ungkapan para salafus saleh yang mengatakan, jika kamu tahu muridmu di saat dia belajarnya enggak bersungguh-sungguh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena urusan dunia, dia menjadikan ilmu itu, dia jadikan sekolahnya itu, dia jadikan kegiatan belajar itu sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang sifatnya duniawi, maka hentikan mengajari dia, karena justru dikhawatirkan dengan memberikan pelajaran tambahan kepada dia justru yu'inuhu 'ala dukhul ila an-nar. Justru itu akan dikhawatirkan menjadi sama artinya gurunya mendukung dia masuk api neraka gitu. Kalau dia tahu
ilmunya itu dijadikan sebagai perantara untuk tujuan yang sifatnya duniawi, berarti tidak ikhlas menuntut ilmu, maka berhentilah mengajarinya gitu. Takutnya semakin bertambah ilmunya, semakin berat tanggung jawabnya, semakin berarti semakin sedikit ilmu saja kan tidak ikhlas dia menuntut. Dia tujuannya untuk yang lain, misalnya untuk pacaran dan sebagainya. Jadi itu yang saya pernah baca dalam kitab Tanbihul Muqtadin. Karena bahaya kalau kita kita biarkan berlarut-larut, berarti ketidakikhlasannya menuntut ilmu itu akan dibiarkan setiap hari gitu loh. Jadi kasihan si santrinya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Fa in kana lahu azwajun au auladun. Nah, di sini kalau dia memiliki istri atau anak, dia tidak bilang kalau dia punya pacar di sini. Dan jika santri itu memiliki istri, dan di sini azwajun katanya. In kana lahu, kalau dia memiliki azwaj artinya banyak istri. Artinya kalau dia poligami di sini. Au auladun, atau dia punya anak-anak. Terus tajibu nafaqatuhum. Terus wa kiswatuhum lazimahul qiyamu bidzalika was-sa'ya lahu. Jadi kalau misalnya santri ini kebetulan dia punya istri, punya anak, yang wajib hukumnya bagi dia untuk menafkahi mereka dan memikirkan baju mereka, maka lazimahul qiyamu bidzalik, maka mau enggak mau wajib hukumnya dia menekuni pekerjaannya itu. Jangan ditinggalkan. Jadi dihimbau untuk tidak meninggalkan pekerjaannya, kesibukannya di dalam mengumpulkan harta dagangannya loh. Karena kewajibannya memang untuk menafkahi istri, menafkahi anak. Boleh, bahkan lazim diharuskan bagi dia untuk mencari nafkah, dan tidak apa-apa dia as-sa'i lahu itu. Berarti kalau dalam hal ini Ustaz, apakah boleh orang yang mempunyai istri atau orang yang punya istri itu misalkan ada pekerjaan tetapnya, tapi di luar pekerjaan tetapnya itu dia tidak ada kerjaan gitu. Akhirnya dia memutuskan, saya ngaji aja di ma'had. Itu gimana Ustaz? Apakah bisa dikatakan bahwa ma'had itu sebagai sampingannya atau gimana? Sebenarnya yang seperti itu juga kembali kita ke Tanbihul Muqtadin ya. Kalau menuntut ilmu itu sebenarnya kalau tujuan awalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa diupayakan supaya niatnya itu dirubah gitu. Jadi sebenarnya bagus kalau dia mau di tahap awal dia menjadikan mahar itu sebagai mengisi waktu kosongnya itu. Tidak apa-apa, tetapi dalam perjalanan tugas seorang guru untuk membimbingnya, tugas dia juga untuk minta bimbingan, minta penjelasan supaya niatnya itu diluruskan. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, bagus daripada enggak. Terus fa in ajiza an zalika ajzan ya'zuruhu syar'u faqad kharaja minal haraji wa salima minal ithmi. Fa in ajiza an dzalika ini kembali ke mana ya? Oh ya, kalau dia tidak mampu di dalam mencari nafkah karena uzur syar'i, ya mungkin karena dia lumpuh lah, mungkin karena dia buntung lah, atau karena dia serba kekurangan lah, misalnya fisiknya kenapa gitu, itu maksudnya uzur syar'i. Faqad kharaja minal haraji wa salima minal ithmi, maka dia telah bebas atau keluar dari kesalahan. Dia tidak bersalah maksudnya ketika tidak mampu mencarikan nafkah untuk pasangannya atau anaknya, kalau dia cacat dan sebagainya. Jadi dia keluar dari kesalahan, wa salima minal ithmi, dia selamat dari dosa. Dia enggak dituntut lagi untuk mencarikan nafkah kepada istri dan anaknya. Misalnya dia normal nih, tapi di tengah jalan tiba-tiba dia
dalam perjalanan dia berkeluarga itu terjadi kecelakaan yang menyebabkan dia buta, nauzubillah misalnya, mudah-mudahan kita semua selamat, misalnya itu terjadi, ya itu namanya uzur syar'i yang bisa dimaafkan dan selamat dari dosa. Tidak diwajibkan dia menafkahi mencarikan nafkah untuk istrinya. Dia nggak lihat apa-apa kok. Ya bisa sih, misalnya pekerjaan apa yang bisa dilakukan. Misalnya dia pandai main gitar misalnya, walaupun dia tidak pejamkan mata kan bisa main gitar, bisa lah dia ngamen apa misalnya. Yang penting halal. Jadi musisi. Iya, yang penting halal lah, lagu-lagu yang misalnya ya begadang jangan begadang lah, ya janganlah lagu cinta satu malam dan sebagainya. Terus Wa'lam ayyuhal muridu annaka la taqdiru ala mulazamati ta'ati wa mujanabati syahawati wal i'radi 'anid dunya illa bi an Jadi ketahuilah wahai murid, wahai santri, bahwasanya engkau tidak akan mampu ya bermulazamah, Anda tidak akan mampu mengerjakan ketaatan secara istiqomah, dan Anda tidak akan mampu meninggalkan nafsu syahwat. Anda tidak akan mampu berpaling dari keindahan dan kenikmatan dunia kecuali dengan cara berikut ini, yaitu baca illa bi an tastash'ira fi nafsika anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilatun. Apa itu surah cinta jatuh? Bukan. Ya, kecuali jika Anda menghadirkan perasaan ya dalam diri Anda. Anda bayangkan dalam diri Anda hadirkan dalam benak Anda bayangkan bahwa masa hidup Anda di dunia ini tinggal beberapa hari saja. Maksudnya Anda tidak akan bersemangat menjalankan ibadah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita membayangkan bahwa beberapa hari lagi saya akan mati nih. Itu maksudnya. Terus kan ada hadis yang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Apa yang sudah pahami itu dari ayat? Apa yang sudah bertanyakan? Nah, kebanyakan orang ini memahami bahwa dunia dan akhirat itu harus diseimbangkan. Artinya mungkin ngaji dan bekerja harus diseimbangkan gitu. Dari hadis itu apakah benar hadis itu mengandung hal seperti itu atau bagaimana? Tidak. Nah, itu masalahnya yang kita sering jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, salah memahami hadis itu. I'mal lidunya. Apa coba? I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan. Apa artinya? Bekerjalah seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Terus wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Yang tadi bekerjalah untuk urusan duniamu, untuk kepentingan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Yang kedua, bekerjalah untuk kepentingan akhirat seolah-olah mati besok. Itu difahami kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Seperti itu kan? Ya, itu salah besar. Pelajaran juga gitu. Oh, ada seperti itu di buku-buku. Salah besar itu. Salah besar. Maksudnya sebenarnya seperti ini. Dalam urusan dunia, hadapilah seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Kalau urusan akhirat, hadapi seolah-olah engkau akan mati besok. Berarti apa? Kita lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Sekarang misalnya begini. Anda berhutang sama saya 1 juta, dan Anda berhutang sama Pak Amit, Tuan Guru Yusuf misalnya 1 juta juga. Tapi setelah sudah berhutang sama saya, sudah nanya ke saya kapan saya harus lunasi, kapan batas waktunya. Saya bilang misalnya sudah berhutang 1 juta tadi dari sama saya jadi tidak fokus ini. Sudah ngutang sama saya 1 juta. Ya. Sudah nanya ke saya, kapan saya lunasi? Saya bilang, terserah kapan saja kamu mau. Kapan saja sudah punya uang, kapan sudah mau, tahun depan, 3 tahun yang akan datang. Pokoknya urusan utang sudah sama saya ini, anggap sudah hidup selama-lamanya. Nah,
Ternyata uang yang 1 juta ini yang Sida pinjam dari saya nggak cukup untuk kebutuhan Sida. Sida pinjam lagi sama Pak Amit, Tuan Guru Yusuf 1 juta lagi. Nah, Sida nanya ke Pak Amit, kapan saya lunasi utang saya ke Pelunggu? Beliau mengatakan besok, harus besok. Jadi nggak boleh lusa, harus besok. Batas terakhir itu besok pagi. Karena ketemu tuh kada, seolah-olah engkau mati besok. Nah, pertanyaannya sekarang Sida dalam hal melunasi hutang. Kan Sida berutang sama saya, berutang juga sama Pak Amit. Sida dituntut untuk mengutamakan melunasi hutang Sida ke Pak Amit dulu atau saya dulu? Yang besok. Yang besok dulu kan, berarti lebih utama yang besok. Seolah-olah kamu, karena Pak Amit mengatakan seolah-olah kamu mati besok, jadi harus segera mungkin Anda lunasi. Harus lunasi. Kalau saya kapan saja, berarti saya boleh Sida nomor 2 kan loh. Boleh Sida urusan belakang itu loh kalau sama saya, paham nggak maksud saya? Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengatakan i'mal dunyaka, dalam urusan dunia ka'annaka ta'ishu abadah. Maksudnya apa? Kalau sudah bangkrut sekarang jangan terlalu dipikirin gitu. Masih ada hari esok. Misalnya cinta Anda ditolak hari ini, nggak usah terlalu dimasukin ke hati. Ini urusan dunia, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya kok. Jadi jangan terlalu stres, jangan terlalu masukin di hati, jangan terlalu bersungguh-sungguh. Hadapi seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Tapi kalau urusan akhirat, hadapi seolah-olah kamu mati besok. Artinya apa? Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda, segera. Dalam hal ibadah apapun, pokoknya dalam hubungannya dengan akhirat, hadapi seolah-olah kamu mati besok gitu. Jadi harus kita nomor satukan, bukan jadi salah ketika kita mengartikan hadis ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Justru hadis ini meminta kita untuk titik beratnya itu di akhirat, 90% akhirat, 10% untuk urusan dunia, kepentingan dunia justru. Paham gak nih? Paham, Ustaz. Jadi seperti itu. Pak, lanjut. Wa annaka amma qaribin tamut. Ya, selain Anda membayangkan bahwa masa hidup Anda tinggal berapa hari saja, wa annaka amma qaribin tamut, dan engkau dalam waktu dekat ini akan mati. Fatansiba ajalaka baina ainaika. Maka tancapkanlah, letakkanlah ajalmu di antara kedua matamu. Artinya tetap tancapkan, artinya apa? Tetap ingat bahwa, tetap bayangkan bahwa letakkan ajalmu di antara kedua matamu. Ya, terus Wa tasta'idda lil mauti, supaya Anda bersiap-siap menghadapi kematian itu. wa tuqaddiru nuzulahu bika fi kulli waqtin. Dan dengan kita menancapkan ajal itu di antara kedua mata kita, kita bisa mengira-ngira bahwa ajal itu bisa saja datang menjemput kita kapan saja. Paham gak nih? Ya. Wa iyyaka wa tulal amali. Ya, jauhilah sikap selalu larut dalam angan-angan. Jangan terlalu sering menghayal lah. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya. Karena kalau kita terlalu larut dalam angan-angan kita, itu akan membuat kita condong kepada cinta dunia. Terus Wa yuthaqqilu 'alaika mulazamati ta'ati wal iqbala 'ala al-ibadati. ya, dan berangan-angan panjang itu membuat kita berat menjalankan ketaatan ataupun melakukan ibadah lainnya. Wa tajarruda li tariqil akhirah. Iya, sama. Ya, jadi yang namanya larut dalam angan-angan itu membuat kita menduakan akhirat lah, dan mengutamakan dunia. Wa fi taqdiri qurbil mauti wa qisaril muddatil khairu kullahu. Kullahu katanya situ? Khairu kullahu. Ada fathahnya di situ? Ada fathah di lamnya.
Bukan tasydid itu. Bukan. Tasdid. Kullahu. Sebenarnya kalau di sini sih nggak ada, tapi yang saya pahami al khairu kulluhu. Jadi takdirnya begini. Al khairu kulluhu fi taqdiri qurbil mauti wa qisaril muddah. Jadi segala kebaikan itu terletak pada segala kebaikan itu akan kita dapatkan ketika kita melakukan takdiri qurbil maut wa qisaril muddah, ketika kita selalu mengira-ngira bahwa kematian kita akan semakin dekat, sementara waktu untuk menjalankan ibadah itu sangat sempit. Jadi segala kebaikan itu terletak pada bayangan kita itu, bayangan bahwa kita akan mati, dan bayangan bahwa waktu menjalankan ibadah itu sangat sempit. Fa'alaika bihi, maka hendaklah kalau bisa engkau selalu menancapkan ajal itu seperti tadi di antara kedua mata kita. Semoga Allah wafaqanallahu wa iyyaka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan Anda semua. Amin ya rabbal alamin.